Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar secara daring ya, atau KBM online, memasuki minggu ketiga untuk pertemuan yang ketiga mata pelajaran sejarah Indonesia. Kita akan membahas mengenai masuk dan berkembangnya pengaruh Portugis dan Spanyol di Indonesia. Kalau minggu kemarin kita sudah sempat membahas mengenai penjelajahan dari bangsa-bangsa Eropa, seperti contohnya adalah Portugis dan juga Spanyol. Untuk minggu ini yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana Portugis dan juga Spanyol membangun yang namanya pengaruh di masyarakat Indonesia. Nah, sebelum ke materi mengenai pengaruh dan berkembangnya Portugis dan juga Spanyol di Indonesia, kita pasti pernah mendengar yang namanya kata kolonialisme dan juga imperialisme. Nah, biasanya kolonialisme sama imperialisme itu adalah gambaran untuk sebuah penjajahan. Nah, penjajahan di sini yang dimaksud adalah bagaimana negara Indonesia itu dijajah sama orang-orang atau dari bangsa-bangsa Eropa. Dalam hal ini yang menjajah atau yang menekan sistem kolonialisme dan juga imperialisme di Indonesia yang pertama kali itu adalah dari bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol. Nah, ini untuk pengertian kolonialisme dan juga imperialisme. Kolonialisme secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu koloni dan juga isme. Koloni artinya wilayah kekuasaan, sedangkan isme adalah paham. Secara luas kita dapat mengartikannya sebagai suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Nah, jadi yang dimaksud sama kolonialisme adalah penguasaan wilayah di luar batas wilayahnya itu sendiri atau bangsanya itu sendiri. Sedangkan imperialisme berasal dari dua kata, yaitu imperium atau memerintah dan juga isme atau paham. Secara luas dapat diartikan sebagai suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintah jajahan di wilayah jajahannya. Kalau mau diartikan secara sempit ya mengenai perbedaan antara kolonialisme dan juga imperialisme adalah kolonialisme lebih diartikan sebagai proses pembentukan atau penguasaan wilayah, sedangkan imperialisme itu adalah praktek penjajahannya. Jadi yang dimaksud dengan imperialisme itu praktek secara langsung dari kolonialisme. Nah, kolonialisme di sini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kolonialisme eksploitasi. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah penguasaan wilayah untuk dikuras habis sumber daya alamnya demi keuntungan negara penjajah. Yang kedua, kolonialisme penduduk, yaitu upaya menyingkirkan penduduk di daerah jajahannya sehingga lebih banyak ditempati oleh penduduk negara penjajah. Yang ketiga, kolonialisme deportasi adalah wilayah koloni yang dijadikan tempat pembuangan narapidana oleh negara jajahannya. Sedangkan imperialisme di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan juga imperialisme modern. Yang dimaksud dengan imperialisme kuno adalah imperialisme yang terjadi sebelum peristiwa revolusi industri, di mana tujuan dari imperialisme kuno ini sendiri yaitu dikenal dengan adanya semboyan 3G ya, atau God, Glory dan juga Gospel. Sementara imperialisme modern terjadi setelah peristiwa revolusi industri. Tujuannya tidak lagi sekedar 3G ya, tetapi lebih pada upaya pengembangan kegiatan perekonomian. Selanjutnya mengenai
berkembang dan masuknya pengaruh dari Portugis di Indonesia ya. Seperti yang kita sudah pernah bahas minggu kemarin, bahwa Portugis datang ke Indonesia atau di Nusantara itu setelah mereka menaklukkan yang namanya Malaka di tahun 1511. Sebelumnya tahun 1510 Alfonso de Albuquerque itu sudah menguasai di India, dilanjutkan perjalanannya di tahun 1511 dengan menaklukkan Malaka. Nah, bisa dikatakan setelah penaklukan Portugis terhadap Malaka, itu adalah kolonialisme pertama kali bangsa barat atas Indonesia. Jadi negara atau bangsa yang pertama kali melakukan yang namanya kolonialisme di Indonesia adalah dari bangsa Portugis. Selanjutnya mengenai perkembangan dan pengaruh penguasaan Portugis di Indonesia. Setelah Portugis menaklukkan yang namanya Malaka, perjalanan Portugis tidak sampai situ saja. Tidak puas dengan hanya menguasai Malaka saja, tetapi ingin mengembangkan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, dalam perkembangannya nanti Portugis ke Jawa ya, pada saat itu melakukan yang namanya kerjasama dagang dengan kerajaan Sunda, yang kebetulan pada saat itu sedang bersekutu dengan Kesultanan Demak, karena perkembangan Demak yang semakin maju ya, dikhawatirkan akan mempengaruhi keberadaan dari kerajaan Sunda. Bangsa Portugis pada saat itu di bawah kepemimpinan dari Henrique Leme diizinkan untuk mendirikan benteng dan gudang di daerah Sunda Kelapa. Salah satu pelabuhan utamanya adalah kerajaan Sunda itu sendiri. Nah, untuk memperingati kerjasama di antara keduanya tersebut, antara bangsa Portugis dan juga bangsa maksudnya dengan kerajaan Sunda, maka didirikanlah yang namanya Padrau atau Prasasti Batu, yang untuk saat ini keberadaannya tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Kerjasama antara Portugis dan juga kerajaan Sunda ini juga mengkhawatirkan yang namanya kerajaan Demak, sehingga pada tahun 1526 dan 7 kerajaan Demak pada saat itu menyerang Portugis ke Sunda Kelapa. Nah, pada saat itu berdampak kepada yang namanya kekalahan dari bangsa Portugis itu sendiri, sehingga Portugis keluar dari Sunda Kelapa kemudian lebih beroperasi ke timur di Indonesia. Nah, disinilah Portugis masuk ke wilayah Maluku. Yang pertama kali dilakukan adalah melakukan yang namanya kerjasama dengan Kesultanan Ternate, karena pada saat itu juga kebetulan Kesultanan Ternate sedang berkonflik dengan Kesultanan Tidore yang dibantu oleh bangsa Spanyol. Nah, selanjutnya mengenai akhir pengaruh Portugis di Maluku dan Indonesia. Walaupun pada awalnya disambut baik oleh Kesultanan Ternate pada saat itu, bahkan Kesultanan Ternate sendiri mengizinkan Portugis mendirikan yang namanya benteng di Ternate, tetapi dalam perkembangannya bangsa Portugis ternyata semakin mengikuti ikut campur ke dalam masalah dari kerajaan Kesultanan Ternate itu sendiri, melakukan yang namanya intervensi terhadap urusan kesultanan. Nah, bentuk intervensi Portugis di Kesultanan Ternate pada saat itu adalah dengan melengsarkan Sultan Tabarigi di tahun 1533, dan kemudian ada pembunuhan terhadap Sultan Hairun di tahun 1570. Pembunuhan terhadap Sultan Hairun ini sendiri semakin meningkatkan kemarahan dari kerajaan atau Kesultanan Ternate, sehingga pada masanya Sultan Ba'abula di tahun 1575 Portugis akhirnya diserang oleh Ternate dan pada saat itu mengalami kekalahan dari Sultan Ba'abula. Nah, dari situ sudah berakhirlah yang namanya monopoli perdagangan Portugis di Kepulauan Maluku. Kemudian bangsa Portugis menyingkir ke timur Solor dan juga
Flores. Nah, nanti dalam perkembangannya sudah ada VOC, ditambah lagi nanti ada pemerintahan Belanda pada saat itu, sehingga keberadaan Portugis lama kelamaan mulai hilang, dan pada akhirnya di tahun 1859 itu ditetapkan yang namanya Kesepakatan Lisabon, di mana Portugis harus menyingkir dari Hindia Timur atau Hindia Belanda, atau untuk sekarang ya Indonesia, kecuali bagian Pulau Timur. Yang dimaksud dengan kepulauan bagian timur atau Pulau Timur adalah di Timor Timur atau Timur Leste untuk sekarang. Selanjutnya mengenai masuk dan berkembangnya pengaruh Spanyol di Indonesia. Bangsa Spanyol datang pertama kali melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian del Cano pada tahun 1521. Tiba di Maluku. Pada saat itu berhasil menjalin kerjasama dengan Tidore. Nah, ini lagi-lagi berkaitan sama konflik antara Kesultanan Ternate dan juga Tidore tadi ya. Kedatangan utama bangsa Spanyol adalah untuk mencari rempah-rempah pada saat itu. Kemudian Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Spanyol juga ikut campur dalam persoalan politik antara Ternate dan juga Tidore. Nah, konflik antara Ternate dan juga Tidore sebenarnya kan secara nggak langsung di balik layarnya adalah konflik antara bangsa Portugis dan juga Spanyol ya, dalam upayanya menguasai monopoli perdagangan di Maluku ya, di Kepulauan Maluku. Nah, pada saat itu karena berkonflik terus-menerus, pada akhirnya ditetapkan yang namanya Perjanjian Saragossa di tahun 1529, dengan hasil Portugis menguasai Maluku sedangkan Spanyol menguasai Filipina, atau secara nggak langsung Spanyol diharuskan keluar dari Indonesia. Nah, pada saat itu berakhirlah kekuasaan Spanyol di Maluku. Sekian pembelajaran untuk hari ini mengenai proses masuk dan berkembangnya pengaruh dari Portugis dan juga Spanyol di Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini bisa bermanfaat ke depannya bagi kita, dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.